Di sini ada menyan, di sini ada dupa. Dia biasanya bercila di sini. Biasanya 1 orang atau lebih biasanya yang datang ke sini pada malam Jumat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya sudah berada di Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo. Bahwasanya saya di sini berada di area adalah situs Watu Umpak. Kenapa dinamakan Watu Umpak? Karena di sini yang sangat menonjol adalah ada berjumlah 32 buah umpak yang saya duduki. Di sini adalah semua rata segi. Jadi di sini semacam ini adalah 8. Di sini adalah reruntuhan dari ini semacam kerajaan ya di sini. Ada yang menamakan bahwa di sini adalah pendapa atau tempat persinggahan para Raja Majapahit, atau bahkan lebih tua dari Majapahit, atau mungkin dari Empu Sendok. Karena di sini dari beberapa kitab tidak menjelaskan secara eksplisit, mulai dari kitab atau Kidung Wargasari yang sekarang disimpan di Bali, itu mengatakan bahwa di sini adalah tempat peristirahatan para raja yang sudah menjabarkan tentang sejabung. Di sini adalah desa Jabung, dan di kitab itu menyebutnya sejabung. Hingga seiring berjalannya waktu, akhirnya ada perubahan namanya Jabung. Jadi kata se tidak disebutkan. Tapi di Kidung Wargasari itu menyebut nama sejabung, tapi tidak dijelaskan secara gamblang atau secara terperinci. Baik saudara Air Nusantara, kita menelusuri terus bangunan ini sambil kami dari tim Air Nusantara berusaha untuk menjelaskan apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar dari para warga sekitar mengenai situs ini. Budaya Nusantara, budaya kita. Baik saudara Nusantara, tadi kami sudah explore semua area sini. Memang di sini tidak luas, hanya sekitar 12 area ini, 12 dengan lebar mungkin hampir sekitar 50-an meter ya. Area di sini memang banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon jambu mente. Ini kalau teman-teman atau saudara-saudara Air Nusantara mau berkunjung ke sini itu sangat mudah. Jadi di sini tempatnya di Jabung, lebih dari di belakangnya makam Mbah Ki Ageng Jabung di sini. Nah di sini dengan area Dampayung, wisata Dampayung itu hanya sekitar mungkin 1 kilometer jaraknya. Dan dari petilasan Gajah Mada di sini sangat dekat, mungkin hanya sekitar 300-400 meteran lah gitu. Sobat Air Nusantara atau saudara Nusantara bisa dilihat juga di sini. Ini batu-batu ini sangat berjamur sekali. Memang penampakannya, strukturnya di sini sudah kelihatan lama sekali. Ya, bukti dengan adanya jamur. Kemudian setelah kami lihat semua, kita eksplor satu-satu batu di sini dengan jumlah 32 buah. Struktur batu ini sebetulnya materialnya bukan batu andesit, tapi di sini adalah campuran semacam sedimen. Jadi antara kerikil dan keratal dengan tanah liat yang
merekat hingga mengeras, akhirnya membentuk pola. Nah, di sini dijadikan umpak. Oleh kita menduga bahwa ini jauh lebih tua dari kerajaan Majapahit berdasarkan dari kitab Wargasari. Nah, kemudian Wargasari sebetulnya nama tokoh memang pada saat itu yang diangkat oleh saudara kita yang ada di Bali. Di situ Wargasari itu sebetulnya tokoh pada saat itu. Dia melakukan perjalanan hingga melewati dari arah utara, masuknya itu masuk ke Majapahit. Dia ingin mencari kakeknya, gitu. Jadi menyebut Sejabung pada saat itu, menyebut Sejabung, tapi itu tadi tidak secara eksplisit. Jadi hanya menceritakan dengan keadaan di sini. Yang lebih condong adalah di Kumitir. Di sini disebut Kumitir juga. Ya memang bisa dikatakan sekunder atau tersier memang, tapi bukan berarti kita tidak boleh mengacu atau merujuk ke kidung atau mitologi, tapi tetap harus kita gali juga, gitu ya. Nah, di sini batunya kelihatan memang mudah rusak apabila terkena tekanan benda keras, karena ini terbentuk dari sedimen, jadi tidak murni batu andesit yang sangat keras gitu. Ini terbukti juga di sini belah, di sini terbelah ya, di sini terbelah, kelihatan. Ini terbelahnya memang sudah cukup lama. Kemudian struktur batu batanya itu runtuh dan akhirnya membuat sedimen tersendiri. Kira-kira di sini ada bencana besar apa pada waktu itu? Apakah seiring dengan bencana yang ada di Kumitir, atau memang sebelumnya tempat ini sudah terkena bencana duluan daripada di Kumitir dan sekitar kerajaan Majapahit yang di areal barat atau di Brekahuripan, Tribona Tunggadewi itu? Ya, Allahu a'lam. Kita masih terus menggali. Saat ini di bawah pohon randu ya. Kalau di sini mitosnya atau mistisnya di sini biasanya hari Kamis malam Jumat. Tadi kita sempat cari informasi, kita menggali informasi kepada warga-warga sekitar bahwa di sini biasanya dijadikan ritual. Biasanya orang jauh, ya, tapi bukan warga sini asli, tapi orang di luar Sejabung, desa Jabung. Nah, terbukti juga saudara Nusantara, bisa dilihat di sini ada tempat pembakaran. Di sini ada menyan, di sini ada dupa. Dia biasanya bercila di sini. Biasanya satu orang atau lebih biasanya yang datang ke sini pada malam Jumat begitu. Kalau dilihat dari kerusakan di sini ya, lihat dari beberapa ini pecah-pecahan batu-batu ini, batu bata merah ini sama persis yang ada di Kumitir, yang dikatakan adalah Istana Timur. Kita lihat juga di bagian pintu gerbang di sebelah barat Kumitir, nah, sama seperti ini. Kemungkinan di sini dulu tinggi, bisa dibayangkan ya saudara R ya. Beberapa kita nggak perlu ke sana lagi, hanya ini aja karena ukurnya semuanya hampir sama. Di sini mempunyai ketinggian itu hampir 45 sampai 50 cm ya dengan ketinggian. Ya mungkin ya dengan lebar antara 40 cm-an. Bisa dibayangkan saudara Nusantara, kalau memang itu dulu adalah tempat peristirahatan para raja yang pada umumnya diceritakan oleh warga sekitar dan beberapa sumber, kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya diameter kayu untuk menahan bangunan pada saat itu, menahan atap pada saat itu. Kita tidak bisa membayangkan. Apa mungkin bisa jadi sekitar meter 40-an. Ini adalah tempat untuk tiang panjang umpak ini dengan ketinggian tertentu sesuai dengan konsep yang dibutuhkan di sini.
Ini menurut cerita juga ini bangunannya ini lebih tinggi. Kemudian ada bencana besar atau mungkin ada bencana apa gitu, akhirnya ambruk dan pecah belah, dan akhirnya ya seperti ini, membuat sentimen tersendiri di sini. Hancurnya seperti ini. Ini struktur batu bata yang kelihatan terkait di sini, ini sebetulnya bukan pada posisinya memang. Dan ini ada kepedulian dari BPJB, mungkin ya dari dan juga warga itu menata karena supaya itu membuat tali tersendiri supaya tidak lebih diperparah dengan ambruknya dari atas, gitu ya. Nah, kalau yang di sini memang saya lihat di sini masih asli, ini pada aslinya memang di sini. Ini ada lantai yang terbuat dari batu bata merah memang. Dan rata-rata memang ukurannya ya hampir sama, karena tim arkeolog biasanya mengidentifikasi tempat ini biasanya dilihat dari struktur batu batanya. Kalau memang ketebalannya di atas 8 cm, ya bisa jadi 10. Yang ada di Ngarjo seperti itu juga, itu kan lebih tebal. Itu biasanya lebih tua dari Majapahit, biasanya dari Empu Sendok. Tapi di sini ketebalannya juga ya ada yang 10 memang sebagian, ada yang rata-rata 8, 7 hingga 8, tapi dengan lebar antara 20-25. Di sini bervariatif juga. Tapi kelihatan di sini yang paling utuh untuk dijadikan lantai, di sini dengan tebal 20 cm, dengan lebar 30 cm. Nah, tebal di sini rata-rata ini 8 cm. Ini masih seperti utuh, hanya beberapa aja di sini. Lokasi di sini cukup tenang sebetulnya, bisa dijadikan tempat wisata, hanya sekedar mampir saudara Nusantara kalau ingin melihat tentang leluhur kita, budaya-budaya mereka. Ya di sini nih disempatkan mampir biar lebih tahu, gitu aja. Baik saudara-saudara, untuk saat ini informasi yang perlu saya sampaikan terhadap air Nusantara. Kemudian ini terus dengan air Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, budaya